Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5296 sampai bab 5298. Apa itu? Ling Xue menjerit ngeri. Kerangka yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari celah. Rongga mata mereka terbakar dengan api hantu hijau menakutkan. Tulang mereka menggiling dengan suara keras dan kisi-kisi. Mereka mencengkeram pisau panjang berkarat atau pedang kuno yang rusak. Jelas sisa-sisa kultivator masa lalu yang tewas di makam pedang. Didorong oleh energi jahat, kerangka ini bergerak dengan kecepatan yang menakjubkan, memancarkan aura kekerasan dan haus darah yang tebal, melonjak ke arah Chen Ping seperti air pasang. Chen Ping. Wajah Mo Chen memucat saat dia mengangkat pedangnya untuk menyerang ke depan. Tetapi ketika dia mengambil langkah pertamanya, penghalang tak terlihat tiba-tiba muncul. Domain pedang laten Swortom meletus pada saat itu, membentuk dinding transparan yang benar-benar mengisolasi Chen Ping dari luar. Pedang Mo Chen menghantam penghalang, hanya menyebabkan riak samar. Mundur mengirim gelombang energi melalui dia, darah menetes dari mulutnya. Domain pedang ini, itu menjadi begitu kuat. Mo Chen terkejut. Dia bisa merasakan bahwa domain pedang sekarang beberapa kali lebih ganas, seolah-olah sengaja memukul mundur orang luar. Lebih dari selusin murid Sword Sekte menyerang bersama-sama. Energi pedang mereka memotong penghalang, tetapi semua ditolak. Humazi melepaskan jimat, menghancurkannya dengan dentang keras. Dampaknya membuatnya terbang ke belakang, lengannya mati rasa. Penghalang itu, kita tidak bisa masuk. Humazi meraung, matanya penuh dengan kecemasan. Di dalam penghalang, Chen Ping benar-benar dikelilingi oleh gerombolan kerangka. Dia membuka matanya, tidak menunjukkan jejak panik, hanya memicu niat pertempuran. Wawasan dari Sword Sense Scripture yang diperoleh selama resonansinya dengan maksud pedang berlari melalui pikirannya. Dia mencengkeram pedang Dragon Slaying di sampingnya, cahaya keemasan meledak, sangat kontras dengan energi jahat hitam di sekitarnya. Bawalah itu. Chen Ping berteriak rendah, maju bukannya mundur. The Dragon Slaying Sword mengiris udara, menelusuri busur emas yang brilian. Itu adalah Dragon Ascent Style yang dia kuasai selama pertarungannya dengan Xiao Jingfeng. Sekarang diresapi dengan maksud pedang kuno dari makam pedang. Dengan suara tajam, selusin kerangka pertama disapu oleh cahaya pedang, langsung pecah menjadi fragmen tulang. Tetapi lebih banyak kerangka melonjak ke depan atas sisa-sisa rekan-rekan mereka, tak kenal takut akan rasa sakit atau kematian. Senjata mereka mengiris ke arah titik-titik vital Chen Ping dengan kekuatan siulan. Chen Ping bergerak dengan gerak kaki misterius, menenun melalui gerombolan kerangka. Dia meninggalkan pertahanan yang disengaja, malah mendorong kitab suci pedang sampai batasnya. Energi jahat hitam bergegas ke arahnya secara aktif ditarik ke dalam tubuhnya saat itu dekat. Begitu energi laki-laki masuk, Chen Ping merasakan meridiannya ditusuk seolah-olah dengan jarum baja yang tak terhitung jumlahnya. Rasa sakit yang hebat melapisi dahinya dengan keringat dingin. Namun dia bertahan, membimbing energi kekerasan untuk beredar melalui dantiannya. Ajaibnya, di bawah efek harmonisasi dari niat pedangnya,
energi murni dalam kekuatan jahat secara bertahap diekstraksi, bergabung menjadi energi spiritualnya. Lose Immortal Realm, E-Grade penghalangnya melonggarkan. Chen Ping merasakan gelombang sukacita. Kerangka ini lahir dari energi jahat. Membunuh mereka menyebabkan energi tumbuh lebih padat. Chen Ping memangkas melalui gelombang kerangka yang tak ada habisnya sambil secara aktif menyerap energi dalam gaya jahat. Gerakannya tumbuh lebih cepat, cahaya keemasan Dragon Slaying Sword yang terjalin dengan energi jahat hitam menciptakan adegan yang aneh namun mendominasi. Di tengah terapung fragmen tulang, aura Chen Ping tampak melonjak. Setiap ayunan pedang menghancurkan puluhan kerangka, masing-masing menyerap sedikit energi jahat yang disempurnakan kekuatan spiritualnya lebih jauh. Secara bertahap, permainan pedangnya melampaui Dragon Ascent Style. Karakter kuno pada tablet batu Sword Tomb tampaknya menjadi hidup, berubah menjadi bayangan pedang tak terlihat yang memandu gerakannya. Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. Kadang-kadang, Chen Ping mendorong pedangnya dengan jelas, namun itu berisi 1000 variasi yang rumit, menembus tengkorak beberapa kerangka sekaligus. Pada saat-saat lain, serangan pedangnya berubah berat dan sengit, seperti membersihkan gunung, mengurangi kelompok kerangka menjadi debu. Di bawah amarah pembantaian dan energi jahat, niat pedangnya tumbuh semakin halus dan mendominasi, menunjukkan tanda-tanda samar menembus penghalang niat pedang. Di luar penghalang, Mo Chen dan yang lainnya menyaksikan dalam keheningan yang tertegun. Dia menyerap energi jahat untuk menumbuhkan. Ling Xue menutup mulutnya dengan kaget. Bagaimana itu bisa terjadi? Energi jahat benar-benar menyeramkan. Satu kesalahan bisa menyebabkan kegilaan. Kilatan pemahaman melintasi mata Mo Chen saat dia bersungut. Tentu saja. Niat pedangnya membawa kekuatan naga, murni dan pantang menyerah, sangat cocok untuk menekan sifat jahat energi jahat. Selain itu, dia memahami Suosen Scripture. Mungkin energi jahat dari makam pedang adalah kunci untuk terobosannya. Pada saat itu, tanah bergetar bahkan lebih keras. Kerangka kolosal, setinggi 10 kaki, bangkit dari celah terdalam. Berpakaian baju besi compang-camping dan memegang great sword berkarat, tubuhnya diselimuti energi jahat yang dipadatkan, jelas sisa-sisa kultivator kekuatan besar dalam hidup. Dengan raungan, ia mengayunkan pedangnya yang hebat dengan kekuatan yang luar biasa, membidik langsung kepala Chen Ping. Chen Ping mendongak, kilatan dingin di matanya. Dia mengambil napas dalam-dalam, sepenuhnya menggabungkan energi jahat halus dengan kekuatan spiritualnya. Cahaya keemasan pedang naga Slaying sekarang memiliki pola hitam samar. Kamu akan menjadi batu loncatanku untuk sebuah terobosan. Chen Ping melompat, menjadi satu dengan pedangnya, berubah menjadi seberkas emas terjalin dan cahaya hitam, menyerang ke arah kata kunci kerangka raksasa. Sebuah ledakan memekakan telinga bergema dalam penghalang domain pedang sebagai batu bata hitam bertabrakan dengan great sword berkarat, percikan api terbang di mana-mana. Cahaya keemasan pedang-pedang Dragon Slaying bentrok sengit dengan energi hitam dari pedang berkarat. Chen Ping merasakan kekuatan besar melonjak melalui pedangnya, mematikan lengannya dengan segera. Seandainya kekuatannya tidak melonjak dari perpaduan energi jahat dan kekuatan spiritual, serangan itu akan membuatnya terbang. Kekuatan yang luar biasa. Chen Ping berpikir dan terkejut. Meskipun hanya tulang,
Kerangka raksasa ini mempertahankan jejak bela diri dari kehidupan masa lalunya, memancarkan tekanan dari puncak bumi immortal dengan setiap gerakan. Mengaum, ia menekan pedang berkarat ke bawah, energi hitamnya melingkar seperti ular berbisa, mencoba mengikis cahaya keemasan pedang-pedang naga slaing. Mata Chen Ping menajam. Dia menghancurkan tengkorak kerangka di bawah kaki, menggunakan momentum untuk membalik mundur, menghindari tekanan berat kata kunci besar. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang Dragon Slaying menelusuri busur licik, mencolok di celah antara tulang rusuk kerangka raksasa, di mana energi jahat mengalir paling lemah. Dengan suara tajam, cahaya keemasan menembus tulang, menarik gumpalan energi hitam yang padat. Kerangka raksasa meraung kesakitan, mengayunkan pedang berkarat dalam busur menyapu. Chen Ping menyadap tanah dengan ringan, mengambang kembali seperti pohon willow di angin, menghindari serangan yang kuat. Pedang berkarat menghantam tanah kosong, mengukir parit beberapa meter panjang, menyebarkan puing-puing. Aku tidak bisa melawannya secara langsung. Chen Ping dengan cepat menilai. Kekuatan kerangka raksasa jauh melampaui kerangka biasa. Tubuhnya dipersenjatai dengan energi jahat kental, membuat serangan normal tidak efektif. Tapi dia melihat gerakannya lamban, dan setiap ayunan pedang membangkitkan energi internalnya, menyebabkan api hantu hijau di rongga matanya berkedip, cacat dalam aliran kekuatannya. Dengan kilatan pemikiran, Chen Ping menghentikan konfrontasi langsung. Dia melesat seperti hantu melalui makam pedang, menghindari pengejaran pedang berkarat sambil menebas kerangka biasa di sekitarnya. Cahaya keemasan pedang bergoyang naga melintas berulang kali, setiap serangan menyebarkan fragmen tulang, dan energi jahat yang tersebar melonjak ke arah Chen Ping seolah tertarik padanya. Saat ia terus memperbaiki energi jahat, auranya tumbuh lebih padat. Penghalang dari Great Lose Immortal Realm, seperti bendungan yang babak belur oleh ombak, mulai menunjukkan lebih banyak retakan. Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. Chen Ping bisa merasakan energi spiritual dalam dantiannya yang mengalami transformasi kualitatif, samar-samar menyentuh ambang batas Nin Great Lose Immortal Realm. Dengan raungan, kerangka raksasa tidak dapat mendaratkan hit di tubuh Chen Ping, tumbuh semakin hiruk-pikuk. Ini membanting Great Sword berkarat ke dalam tanah, membentuk segel tangan sebagai energi jahat di sekitarnya melonjak keras. Sisa-sisa kerangka yang hancur, dipatahkan oleh Chen Ping, mulai berkumpul kembali dalam energi hitam, membentuk puluhan tentara kerangka yang memegang tombak tulang yang melesat ke arah Chen Ping serempak. Waktu yang sempurna. Sebuah kilatan melintas di mata Chen Ping. Alih-alih mundur, ia maju, mendorong teknik gerakan dari Sword Sense Scripture sampai batasnya, menenun melalui celah antara tombak tulang. Mengangkat pedang Dragon Slaying di atas kepala, bilahnya berkilauan dengan emas terjalin dan energi hitam, membentuk aura pedang beberapa meter panjangnya. Serangan ini menggabungkan pemahamannya tentang niat pedang Sword Tome dengan kekuatan ganas energi jahat halus. Break. Aura pedang turun seperti kilat membelah malam. Tombak tulang yang masuk langsung hancur, dan puluhan tentara kerangka di belakang mereka berubah menjadi abu di bawah aura pedang. Yang mengejutkan, momentum aura pedang terus berlanjut, menebas langsung ke kepala kerangka raksasa. Meraung, kerangka raksasa mengangkat lengannya untuk memblokir. Ditampilkan oleh energi hitam, tulang lengannya hitam pekat dan sangat keras. Sebuah klang metalik terdengar saat aura pedang menghantam tulang lengan.
Kerangka raksasa itu dipaksa kembali, retakan muncul di tulang lapis baja, api hantu di rongga matanya berkedip-kedip, jelas terluka. Menggunakan recoil dari serangan itu, Chen Ping berputar seperti atasan, pedang bergoyang naga membentuk pusaran emas di tangannya. Energi jahat yang tersebar dari kerangka yang hancur ditarik kepadanya lagi, mengalir ke tubuhnya di sepanjang lintasan yang berputar. Kali ini, dia tidak secara pasif menyerap tetapi secara aktif membimbing energi untuk menyerang penghalang kultivasinya. Dengan teriakan panjang, retakan renyah bergema di Chen Ping seperti belenggu pecah. Penghalang immortal kelas ke-8 akhirnya hancur, dan melonjaknya energi spiritual dicampur dengan energi laki-laki yang halus mengalir melalui tubuhnya. Kultivasinya telah melangkah ke Nin Great Longest Immortal Realm. Sekarang, mata Chen Ping menjerat seperti pisau. Setelah terobosannya, penguasaan niat pedangnya menjadi lebih halus. Dia jelas bisa merasakan gangguan sesaat dalam energi jahat kerangka raksasa dari serangan sebelumnya. Dragon Ascent Style. Kali ini, Dragon Ascent Style tidak lagi hanya naga mungkin tetapi diresapi dengan niat membunuh makam pedang dan keganasan energi jahat. Pedang Dragon Slaying berkobar dengan cahaya keemasan, dan hantu naga hitam, ditenun dari niat pedang dan energi jahat, berputar ke atas, menyisik kerangka raksasa dengan kekuatannya menghancurkan bumi. Merasakan bahaya, kerangka raksasa mencoba mundur tetapi menemukan ruang di sekitarnya terkunci oleh domain pedang yang tak terlihat. Itu hanya bisa menyaksikan hantu naga hitam membuka rahangnya, menggigit tengkoraknya. Dengan suara kusam, naga hitam menusuk tengkorak kerangka raksasa, melahap api hantu hijau di dalamnya. Tanpa dukungan tembakan hantu, kerangka raksasa membeku, kemudian hancur inci demi inci dengan suara retak, direduksi menjadi tumpukan tulang yang tersebar, tertiup angin Swordtong. Ketika kerangka raksasa itu mati, kerangka yang tersisa runtuh seperti boneka tanpa senar, berubah menjadi debu tulang. Energi jahat hitam yang kejam secara bertahap tenang, tidak lagi menyerang tetapi mengalir dengan lembut di sekitar Chen Ping seperti aliran jinak, diserap dan disempurnakan sedikit demi sedikit. Di luar penghalang domain pedang, Mo Chen dan yang lainnya menyaksikan dalam keheningan yang tertegun. Mereka telah menyaksikan Chen Ping menerobos dalam situasi putus asa, membunuh kerangka raksasa yang sebanding dengan Seven Great Peak Earth Immortal dengan kultivasi Immortal kelas 9, mengubah bahaya Swordtong menjadi peluang yang luar biasa. Anak ini luar biasa. Humazi berdiri dengan mulut ternganga, tidak bisa berkata-kata. Bersambung.